Dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, kita memasuki sesi yang kedua di hari yang ketiga ini, membahas apa yang belum kita ambil dari pembahasan salasatul usul ini. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah martabatus sadisah, martabat atau derajat yang ketiga dari derajat agama. Dan di dalam agama Islam, derajat yang ketiga ini adalah derajat yang tertinggi. Tentunya secara ini adalah derajat yang tertinggi, maka tidak banyak yang dapat mencapai ke derajat tertinggi ini. Tidak setiap muslim dan muslimah mampu untuk menaiki anak tangga hingga mencapai titik di martabat yang ketiga ini. Karena ini adalah derajat tertinggi dan tidak semua dapat mencapainya. Hanya sedikit di antara kaum muslimin yang dapat mencapainya. Dan itu tidak mesti seorang ustadz atau ustadzah atau seorang alim dapat mencapainya, kecuali siapa saja yang dimudahkan oleh Allah Taala untuk mencapai titik ini. Bahkan bisa saja orang awam lebih besar potensi untuk sampai ke dalamnya, ke titik ini, daripada kita semua. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah. Baik, disebutkan ini sebagai pembuka, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan di dalam kitab Syarah al-Usul as-Salasah karya Syekhah binti Muhammad al-Qasim hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan petikan sebuah peristiwa yang menjadi pembuka wawasan kita terhadap al-martabatus salisah ini, martabatul ihsan ini. Beliau menyebutkan bahwasanya, tentunya beliau menukilkan, kata beliau, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat ra'il ghanam, seorang pengembala ghanam, pengembala kambing atau domba. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bermaksud untuk mengujinya, Tetapi perlu dipahami di sini bahwasanya secara dasar menguji keimanan seseorang itu tidak dibenarkan dilakukan oleh sembarangan atau siapa saja. Misal antum iseng, antum ingin menguji, mengetes keimanan teman antum, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, benar, ini tidak boleh. Kenapa Umar demikian? Karena beliau pada saat itu berlaku sebagai khalifah kaum muslimin, sebagai pemimpin kaum muslimin. Ini sama seperti penegakan had hudud, hukuman yang dijatuhkan yang sudah ditakar dan diatur di dalam syariat terhadap dosa-dosa besar, maksiat-maksiat tertentu, seperti mencuri ada hadnya, membunuh ada hadnya, dan seterusnya. Nah, ini siapa yang menegakkannya? Ini siapa yang dapat menjatuhkannya? Ini adalah pemimpin kaum muslimin. Tidak sembarangan orang main hakim sendiri. Sama, menguji keimanan kaum muslimin ini tidak dibenarkan, kecuali di situ memang ada maslahat. Kalaupun kita sekedar iseng, maka jangan kita menguji keimanan atau termasuk juga menguji keilmuan juga tidak dibenarkan. Misal antum iseng ingin menguji keimanan teman antum, antum berpura-pura menjadi wanita X, chat teman antum, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Baik, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu suatu hari pernah melihat ada seorang pengembala kambing. Lalu beliau hendak menguji orang ini, maka beliau mengatakan, beliau datangi, bi'ni syatan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada orang ini, juallah kepadaku satu kambing saja. Dia sedang mengembalakan beberapa ekor kambing yang jumlahnya itu cukup banyak. Umar mengatakan kepada orang ini, jual kepadaku satu kambing saja. Maka orang ini mengatakan, tidak bisa, ini mamluk, aku tidak bisa, ini bukan kambingku, aku bukan pemilik kambing ini, aku ini adalah mamluk, budak, ini punya majikanku, kata orang ini. Maka
Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan tawaran yang berikutnya atau menguji dengan ujian yang berikutnya. Umar mengatakan, "Qul li sayyidika akalahu dhi'b." Kamu jual saja, nanti bilang dan kasih alasan kepada tuanmu bahwasanya seekor kambing ini telah dimakan oleh dhi'b, serigala. Maka pengembala kambing ini dia mengatakan, "Fa aina Allah?" Kalau begitu di mana Allah? Kalau begitu di mana Allah kalau begitu? Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu begitu mendapati respon yang tidak terduga dari pengembala kambing ini, yang notabene dia juga adalah seorang budak, dan di masa itu budak itu jarang mendapatkan akses kebebasan seperti orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka bebas waktunya, dia mau kemana untuk menimba ilmu, berpakaian dan seterusnya. Tetapi di zaman itu, di zaman masih ada perbudakan itu, dengan akses yang sangat terbatas, kebebasannya tentunya dibatasi oleh majikannya. Tetapi di sini yang tidak disangka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia punya kesederhanaan iman dengan mengatakan, "Fa aina Allah?" Kalau aku berucap demikian, kalau begitu di mana Allah? Bukankah Allah maha melihat? Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu? Maka pada saat itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya menangis. Beliau menangis, kemudian setelah itu beliau memutuskan untuk membeli budak ini dari majikannya dengan harga yang diminta. Maka Umar setelah membelinya, fa'ataqahu, Umar membebaskan budak ini. Jadi setelah dibeli, dimerdekakan. Kemudian Umar berpesan kepada lelaki mantan budak ini, Umar mengatakan, "A'taqatka fi hadhihi dunya," atau "A'taqatka fi dunya hadhil kalimah." Engkau dimerdekakan, dibebaskan di dunia dengan sebab perkataanmu ini. Wa aina Allah? Wa arju an tu'tiqaka fil akhir. Dan aku berharap perkataanmu ini juga nanti membebaskanmu dari api neraka di akhirat kelak. Maksudnya apa yang tertanam pada diri seorang budak, bahwasanya segala gerak-gerik, tindak tanduk yang dilakukannya itu terpantau dan diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu merupakan perkara yang luar biasa. Tidak semua orang memilikinya, tidak semua orang memiliki. Inilah yang dinamakan dengan derajat ihsan. Derajat ihsan itu kita beribadah kepada Allah dengan yang pertama adalah, baik, nanti kita akan baca langsung saja, kita masuk nanti ke pembahasan biar tidak menghabiskan waktu cukup lama. Baik, silahkan yang membaca. Al-martabatus salisah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-martabatus salisah al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qawluhu wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi. Hasbukum, jazakumullahu khairan. Al-martabatus salisah al-ihsan. Dan ini adalah derajat tertinggi dari 3 derajat di dalam agama Islam, yaitu Islam, iman di tengah, dan yang tertinggi adalah ihsan. Dan ihsan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, itu mempunyai rukun wahidun. Hanya satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau sedang melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, apabila engkau belum sanggup seperti itu ketika beribadah, maka engkau turunkan sedikit kepada fa innahu yarak, kepada keyakinan bahwasanya Allah sedang mengawasimu, sedang melihatmu ketika beribadah tersebut. Dan ini yang dirasakan oleh pengembala kambing tadi yang diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Dia menyadari bahwasanya setiap pergerakannya pasti dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dia mau melakukan kecurangan terhadap majikannya? Kecurangan terhadap majikannya walaupun majikannya tidak mengetahui dan tidak mengawasinya waktu itu. Tetapi dia meyakini Allah Jalla fi'ula, Rabb yang dia sembah, mengetahui itu semua. Nah, inilah yang membuat Umar radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya membebaskan dan memerdekakan budak yang termasuk istimewa ini. Budak yang termasuk istimewa ini. Baik, maka seorang da'i atau seorang ustadz, penuntut ilmu, hendaknya jangan lebih buruk atau lebih tertinggal daripada orang-orang yang tidak dikaruniai ilmu agama oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Jangan sampai orang awam lebih baik dari kita dalam permasalahan muraqabatullah atau dalam permasalahan al-musyahadah fi maqamil ubudiyah. Jangan sampai orang awam lebih bertakwa kepada Allah daripada penuntut ilmu. Dan sungguh miris, sungguh ironi ketika kita mendapati ada seorang yang penuntut ilmu, orang yang punya ilmu, ternyata mohon maaf mungkin ada menilep atau menipu ataupun berdusta. Ini merupakan hal yang sungguh disayangkan. Kenapa? Karena martabatul ihsan, yang itu merupakan martabah tertinggi yang apabila seseorang mencapainya maka akan bagus urusan dunia dan akhiratnya, akan bagus akhlak dan adabnya, baik itu kepada Allah Rabbnya ataupun kepada sesama manusia, baik itu juga termasuk kepada keluarga, baik anak ataupun istrinya maupun orang tuanya. Maka sungguh ironi ketika ada seorang penuntut ilmu dia durhaka kepada orang tuanya. Sungguh ironi ketika ada seorang penuntut ilmu dia berseteru, dia berlaku kasar kepada anak dan istrinya. Sungguh ironi ketika ada penuntut ilmu dia justru bersitegang, bertikai dengan saudara kandungnya. Dikemanakan ilmu yang didapatnya, dikemanakan derajat ihsan yang telah diketahui dan dipahami olehnya. Baik ikhwah dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, maka sebagaimana disebutkan, kullama zadat tashrif zadat taklif. Setiap kali kita ditambah nikmat, kemuliaan, kedudukan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Baik di sini derajat ihsan tentunya kita sebagai orang-orang yang mempelajari agama ini memiliki karunia yang Allah anugerahkan berupa ilmu agama, harus bersemangat untuk mencapai derajat ihsan ini, terutama di dalam sholat kita, terutama di dalam sholat dan di luar sholat dari ibadah-ibadah yang ada. Di mana di sini disebutkan dalil yang menerangkan hal ini. Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka dan orang-orang yang ihsan atau muhsin, orang-orang yang muhsin. Dan ma'iyah, kebersamaan Allah ini berbeda dengan kebersamaan secara umum. Karena para ulama menyebutkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua jenisnya. Jenis yang pertama adalah ma'iyatun ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Allah bersama makhluknya, dalam arti Allah membersamai mereka, makhluk-makhluknya, dengan ilmu, pengawasan dan pengetahuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ma'iyah yang ammah, ma'iyatul ittila namanya. Allah mengetahui semua gerak-gerik makhluknya, baik itu yang didampakkan kepada sesama makhluk ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di ujung rumahnya, di dalam kamar yang tertutup. Allah Tabaraka Ta'ala mengetahui apa saja, bahkan termasuk ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Tahu bagaimana pandangan mata yang berkhianat? Dengan gerakan mata, dengan gerakan mata. Mungkin orang-orang di sekitar tidak sadar, tetapi Allah Tabaraka Ta'ala mengetahui apa bentuk dari pandangan tersebut. Dan Allah Tabaraka Ta'ala mengetahui sisi terdalam dari diri kita. Maka jangan kita pernah berpikir bahwasanya kalau sudah menjadi da'i, sudah menjadi penuntut ilmu, kita aman dari hal ini. Justru kita yang paling khawatir terhadap hal ini, karena ini kita sudah diberikan
ilmu yang Allah tidak berikan kepada kebanyakan hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwah dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, Allah mengetahui sisi terdalam dari diri kita semua yang mungkin pasangan hidup kita tidak mengetahui dan tidak menyadari selama ini. Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui itu, dan inilah yang akan membuat seseorang menumbuhkan perasaan khasyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi di sini ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyah khusus. Pada ayat ini adalah ma'iyah khasah. Ma'iyah itu ada dua. Ma'iyah ammah, ini berlaku kepada semua makhluk. Allah bersama makhluk-makhluknya dengan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah tabaraka ta'ala, ittila'nya Allah, dan hifdzullah, penjagaan Allah tabaraka ta'ala untuk keberlangsungan makhluknya. Untuk keberlangsungan makhluknya. Ini tidak ada keistimewaan di dalamnya. Karena semua berlaku, semua dapat. Ma'iyah ammah ini semua dapat. Baik itu kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Baik itu kepada orang yang bertakwa maupun kepada orang yang tidak bertakwa, pelaku maksiat. Yang spesial atau yang istimewa, ikhwas sekalian, adalah ma'iyah khusus, ma'iyah khasah. Apa ma'iyah khasah? Ma'iyah khasah itu adalah kebersamaan yang sifatnya itu eksklusif, khusus, diberikan kepada orang-orang yang khusus. Siapa saja kebersamaan yang diberikan kepada orang-orang khusus ini? Pertama adalah kalangan para nabi dan para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya Allah tabaraka ta'ala berfirman ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah perintahkan untuk pergi ke istana Fir'aun dan ajak Fir'aun, perintahkan Fir'aun untuk menyembah Allah tabaraka ta'ala dan tinggalkan kesyirikan. Maka sebelum pergi, Nabi Musa dan Nabi Harun memiliki kekhawatiran. Maka apa yang Allah katakan setelahnya? Innani ma'akuma asma' wa ara. Allah mengatakan, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat, aku saksikan, dan aku dengar. Allah memantau dan Allah mengawasi. Maka setelah itu Nabi Musa dan Nabi Harun dengan penuh ketenangan dan keyakinan kebersamaan Allah, yang ini adalah kebersamaan khusus, mereka menghadap dan menemui Fir'aun untuk memerintahkannya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini pula yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau dalam keadaan berusaha melepaskan diri dari pantauan orang-orang atau pasukan atau regu khusus yang dibentuk oleh orang-orang Quraisy untuk mencari dan menyusul serta mencari jejak perjalanan Nabi SAW ketika akan hijrah ke Madinah. Ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua yang tidak besar, yang seandainya salah satu dari orang-orang Quraisy atau pasukan khusus ini melihat kepada ke arah bawah atau kedua kakinya, maka akan terlihat mulut gua itu, akan kelihatan siapa yang bersembunyi di dalamnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ketakutan Abu Bakar ini menurut sebagian masyayikh, ketakutan Abu Bakar itu bukanlah kekhawatiran atau ketakutan terhadap keselamatan dirinya. Enggak. Abu Bakar tidak memikirkan tentang dirinya. Yang ada adalah Abu Bakar memiliki rasa takut seandainya orang-orang itu berhasil menemukan persembunyian mereka berdua, bagaimana nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat. Apa ayatnya? La tahzan innallaha ma'ana. Nabi mengatakan dan menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana di sini ma'iyah umum atau ma'iyah khusus? Ini adalah ma'iyah khusus karena Allah juga seharusnya bersama dengan orang-orang pasukan tersebut. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi SAW, la tahzan, janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Bersama di sini adalah ma'iyatun khassah. Apa manfaat atau keistimewaan ma'iyah khasah ini? Artinya Allah tabaraka ta'ala ma'iyah fiha an-nasru wat-ta'yidu wat-taufiq. An-nasr dimenangkan, at-ta'yid dikokohkan dan dibantu, serta at-taufiq dibimbing, dibimbing atau dimudah. Dan ini ma'iyah khusus. Jadi ma'iyah khusus ini diberikan kepada hamba-hamba yang spesial juga.
Siapa mereka? Yang jelas pertama adalah para nabi dan para rasul. Mereka selalu mendapatkan ma'iyah khusus ini. Yang kedua, asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, adalah yang ada di dalam ayat ini. Jika kita ingin mendapatkan ma'iyah secara khusus, maka kuncinya ada pada ayat ini. Apa itu? Innallaha ma'al ladzina taqwa. Kuncinya takwa. Bertakwa. Apa definisi takwa? Secara umum, secara ringkas, definisi takwa itu adalah melaksanakan sebanyak mungkin perintah dan meninggalkan sebanyak mungkin larangan. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa. Ketika seseorang sudah mampu mengusahakan dan memaksimalkan potensi dirinya terkait hal ini, maka dia akan masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini selalu dibersamai dengan kebersamaan yang khusus dari Allah Tabaraka. Makanya tentang keutamaan takwa Allah menyebutkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang bertakwa. Kenapa? Karena mereka selalu dibersamai dengan kebersamaan khusus, dan kebersamaan khusus ini mengantarkan kepada an-nasr, at-ta'yid, at-taufiq. Kalau orang yang sudah dibersamai dengan kebersamaan khusus oleh Allah Taala, maka setiap dia dizalimi, maka segera Allah bantu. Setiap dia bermasalah dengan orang lain, maka masalah tersebut akan dimenangkan oleh Allah Taala. Dan setiap dia mengalami kesulitan, pasti akan dibantu oleh Allah Taala dan tidak akan dibiarkan. Dan setiap kali dia bimbang memilih keputusan, maka Allah akan berikan taufik, pilihan dan bimbingan, pencerahan untuk memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada di dalam hidupnya. Nah, ini keistimewaan ma'iyah khusus ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan ma'iyah khusus dari Allah Taala? Dan ini bukan untuk dijawab, ini untuk menjadi renungan bagi kita semua. Baik. Dan yang kedua adalah cara untuk menjadi orang-orang yang dibersamai dengan kebersamaan khusus ini adalah walladzina hum muhsinun. Al-ihsan. Al-ihsan ini mengindikasikan ke martabatul ihsan ini. Nah, ini jadi di antara kedalaman ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengaitkan ayat ini dengan menjadikannya dalil bahwasanya martabatul ihsan, muhsinun, orang yang berbuat ihsan. Dan berbuat ihsan itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah ihsan dalam beramal soleh, itu hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan kepada sesama makhluk. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita ihsan dalam beribadah kepada Allah Taala, yang hubungannya itu dengan Allah. Ihsan kepada Allah, maksudnya adalah yang ada di dalam pembahasan ini, al-martabatul ihsan, ta'budallah ka'annaka tarahu. Kalau kita sudah bisa seperti ini, itu masuknya ke dalam predikat sebagai orang muhsin. Muhsin, jadi muhsin itu tidak diartikan secara bahasa, tetapi secara syariat. Kalau secara bahasa, berbuat baik. Antum berbuat baik kepada orang lain, sudah berhak menyandang label sebagai ihsan. Tidak. Ihsan yang dimaksud adalah ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah. Dan ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ihsan dalam beribadah maksudnya adalah maqam musyahadah, atau turun di bawahnya adalah maqam muraqabah. Maqam musyahadah, kalau tidak mampu turun kepada maqam al-muraqabah, dan tidak ada maqam yang ketiga. Hanya dua maqam di dalam derajat ihsan ini. Baik. Nah, selain orang tersebut menjadi orang yang muhsin dalam beribadah, berbuat baik kepada sesama juga termasuk ihsan. Makanya di dalam syariat Islam disebutkan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada kerabat, kepada tetangga, dan kepada orang-orang di sekitar. Bahkan tidak hanya sebatas pada ihsan terhadap manusia, ihsan kepada hewan pun juga ada. Ya atau tidak? Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Itu juga termasuk bentuk ihsan kepada hewan sembelihan dengan mempertajam pisau sembelihan. Bahkan tidak hanya sama hewan saja, sama tumbuhan juga ada ihsan yang harus ditunaikan. Apa contohnya ihsan?
kepada tumbuhan atau pohon. Tidak kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Dan di antara ihsan yang diperintahkan dan diwasiatkan oleh Nabi SAW ketika mengutus pasukan untuk tidak menebang pohon, tidak mematahkan ranting-ranting dan seterusnya. Dan itu termasuk ihsan dalam kepada selain manusia. Baik, bahkan termasuk juga ihsan kepada bangsa jin juga ada ihsan. Bagaimana contohnya? Penerapannya bagaimana? Nah, tidak kencing di lubang. Ada lubang tanah, bukan menjadi target antum, enggak. Jangan, karena bisa jadi di situ ada tempat tinggalnya hewan, atau di situ tempat tinggalnya saudara-saudara kita dari alam yang lain di dunia ini, yaitu dari alam jin. Dan juga termasuk tidak membuang air panas. Makanya di antara adab yang diajarkan, kita berikan peringatan terlebih dahulu sebelum menuangkan air panas. Kita lanjut kepada ayat yang kedua. Syekh di sini membawakan ayat yang kedua. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin innahu huwas samiul alim. Di mana letak pendalilan atau letak syahid dari 3 ayat dari dalil yang kedua ini. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis-sajidin innahu huwas samiul alim. Terdapat pada ayat 218 sampai 219. Itu tempat pengambilan dalil dari Syekh terhadap ayat ini untuk menguatkan martabatul salisah, martabatul ihsan ini, yaitu Allah tabaraka taala yang melihatmu ketika kamu berdiri. Maksud dari berdiri adalah berdiri ketika sholat. Wa taqallubaka bis-sajidin, dan perpindahan dan pergerakanmu bersama orang-orang yang sedang sujud. Artinya Allah melihat hambanya ketika hambanya sedang berdiri dan sujud dalam sholatnya. Ini adalah derajat ihsan yang dari sisi maqam muraqabah. Muraqabah. Baik, yang dalil yang ketiga, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Ini adalah dalil terkait maqam muraqabah juga. Maqam muraqabah. Allah tabaraka taala menyebutkan ketika engkau berada dalam satu urusan, ketika engkau membaca Al-Qur'an, dan tidaklah engkau melakukan suatu amalan melainkan kami menjadi saksi dan menyaksikan atas itu semua pada dirimu. Nah, ini menunjukkan adalah maqam muraqabah. Allah tabaraka taala menyaksikan kita semua, dan tugas kita yang kita lakukan imma maqam musyahadah, kita juga menyaksikan atau seakan-akan kita melihat Allah, atau kalau tidak, paling tidak kita menghadirkan perasaan kita sedang disaksikan dan diawasi oleh Allah tabaraka taala dalam setiap pergerakan dan perbuatan kita. Baik, kita baca di sini terlebih dahulu. Wa huwa ruknun wahidun wa yandariju tahtahu martabatan. Tetapi kami membahasakan dengan maqam. Maqam ini sebenarnya hampir mirip saja, tetapi untuk tidak pusing membedakan antara martabatus salisah dengan martabatan lagi. Jadi kita ganti dengan maqamat. Jadi ada 2 maqam, 2 level di situ di dalam derajat ihsan ini. Baik, yang pertama kata Syekh Haitham di sini, ibadatul musyahadah, beribadah kepada Allah dengan menghadirkan perasaan sedang melihat Allah atau sedang berada di hadapan Allah. Beliau memberikan di sini penjelasan, hiya ibadatu hubbin wa raghbatin wa syauqin lima indallah. Itu adalah ibadah dengan rasa cinta, rasa berharap, dan rasa rindu terhadap apa yang ada di sisi Allah. Misaluha, contohnya, ibadatul anbiya'i war rusul alaihimussalam, ibadahnya para nabi dan para rasul. Wa yumkinu li ghairihim al-wusulu ila hadhil martabah, dan juga mungkin sekali
bagi selain para nabi dan para rasul untuk bisa mencapai makom atau level ini. Tapi ini butuh perjuangan yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa sampai untuk bisa sampai ke dalam level ini. Baik, level yang terakhir atau tidak ada lagi level di bawahnya jika ingin mencapai derajat ihsan adalah level yang kedua, yaitu ibadatul muraqabah. Kita tidak bisa merasa melihat Allah, kita tidak bisa merasa berada di hadapan Allah Taala. Maka paling tidak kita merasa Allah sedang melihat ke arah kita, Allah sedang menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka Syekh di sini menyebutkan hiya ibadatu khaufin wa harabin. Ini adalah ibadah yang diliputi dengan rasa takut dan lari. Maksudnya lari ini berbeda, maknanya dibikin khusus. Kalau lari dari sesuatu itu artinya, kalau makna secara umum, kita takut terhadap sesuatu itu kita berusaha lari dari sesuatu tersebut dan menjauh. Tetapi lari dari Allah, rasa takut kepada hukuman Allah, itu akan membuat seseorang semakin mendekat kepada Allah dan bukan semakin menjauh kepada Allah. Ini perbedaannya. Makanya di sini disebutkan harap, lari, kabur. Kabur yang dimaksud adalah kabur dari hukuman Allah dengan mendekat kepada Allah, bukan dengan semakin menjauh dari Allah Tabaraka Ta'ala. Wa hadhil martabatu la yakhruju anha muslimun. Dan level atau makom yang ini, yang kedua ini, dari derajat ihsan, dari martabat ihsan, itu tidak boleh terlepas dari seorang muslim. Minimal ini, yang kedua ini. Kalau tidak bisa yang pertama, paling tidak level yang kedua ini. Dan itu dilatih dan dibiasakan. Baik, penjelasan yang di bawah mungkin tidak perlu kita ambil karena khawatirnya mungkin akan membuat antum agak rancu nantinya. Kita cukup pahami dua hal ini, ibadatul musyahadah dan ibadatul muraqabah. Kita lanjutkan hadis Jibril yang sangat masyhur yang menjadi pegangan oleh ahlul ilmi dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman. Silakan. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في بنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
Baik, ikhwan dan asatidzah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah hadis yang menjadi dasar dalam penjelasan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan rukun dari ihsan. Dan ini yang dinamakan dengan maratibuddin as-salasah. Maratibuddin as-salasah yaitu martabatul Islam, martabatul iman, martabatul ihsan. Di mana dalam hadis yang sangat masyhur ini, la yakhfa alaikum, Umar radhiyallahu taala anhu menceritakan dan menuturkan sebuah peristiwa yang beliau lihat, di mana ada seorang lelaki pada suatu hari datang dan muncul dalam keadaan bajunya putih sekali. Dan ini merupakan hal yang mengherankan di masa itu. Kenapa? Karena kalau orang dalam keadaan bajunya putih bersih, tidak ada bekas debu dan pasir, padang pasir, berarti kemungkinan dia adalah orang dari dalam kota itu sendiri. Dijelaskan lagi oleh Umar, digambarkan dan deskripsikan, orang ini kemudian juga memiliki syadidu sawadi sya'ar, rambutnya ini tidak kelihatan acak-acakan, bahkan rambutnya hitam klimis, rapi. La yura alaihi safar, kata Umar, la yura alaihi asarus safar, dia tidak terlihat jejak atau bekas dari perjalanan jauh. Tentunya perjalanan di padang pasir itu pasti akan terlihat orang lusuh pakaiannya, wajahnya berdebu, dan rambutnya bercampur dengan debu. Maka kata Umar, tapi herannya orang ini tidak terlihat sama sekali jejak perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahad, dan kita penduduk Madinah ini tidak ada satupun yang kenal siapa dia. Kalau seandainya baju bagus, rapi, rambut rapi, berarti kemungkinannya dia adalah orang di dalam Madinah. Tetapi anehnya tidak ada satupun penduduk Madinah yang mengenali orang ini. Sampai kemudian dia tidak berbicara, dia duduk langsung ke depan sampai menghadap Nabi SAW, lalu dia duduk dengan seperti orang duduk sholat. Dia duduk dan dia sandarkan kedua telapak tangannya. Di sini para ulama ada dua penjelasan. Dia meletakkan di atas dua pahanya sendiri. Ada yang mengatakan dia meletakkan di dua paha atau lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa demikian? Ini di masa itu menunjukkan bahwasanya orang yang demikian ini benar-benar butuh untuk sesuatu. Dia letakkan kedua tangannya ke pahanya atau ke paha Nabi SAW. Itu menunjukkan bahwasanya dia benar-benar ingin jawaban dari apa yang ingin ditanyakan olehnya, mengenai membutuhkan, atau dia sedang menunjukkan gestur bahwasanya dia butuh jawaban segera. Maka wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ada dua penjelasan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan beliau Jibril ini meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya sendiri. Ada yang menjelaskan beliau meletakkan di dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian pada saat itu dia memanggil, ya Muhammad. Ini tambah heran lagi para sahabat. Kenapa heran? Kenapa? Karena kalau para sahabat itu pasti memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Tidak ada yang memanggil dengan sebutan nama langsung. Nah, ini berarti dari luar Madinah. Ini dari luar Madinah. Sebagaimana orang Arab Baduy itu karena dia tidak tahu. Nah, ini juga sama. Semakin heranlah para sahabat yang ada pada saat itu. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam itu ini sebanyak 5 penjelasan. Setelah itu, setelah dia mendengar jawabannya, dia mengatakan sadaqta. Oh iya, engkau benar. Maka kata Umar, ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Dia yang tanya, dia yang membetulkan. Dia yang tanya, dia yang membetulkan. Kok aneh? Ini bukan orang yang bertanya karena tidak tahu, tetapi orang yang bertanya ingin konfirmasi. Baik. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman, dan telah kita ambil pelajari. Kemudian sama dia mengatakan sadaqta,
Lalu dia bertanya apa itu ihsan, lalu Nabi menjelaskan ihsan. Nah, yang berikutnya setelah pertanyaan yang ketiga ini, pertanyaan yang keempat, dia tanya matas sa'ah, atau fa akhbirni anis sa'ah, kapan atau kasih tahu aku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang tanya maupun yang ditanya kita sama tidak tahu. Kita tidak tahu, karena Allah tabaraka ta'ala yang memegang kunci ilmu sa'ah ini. Kapan waktu kiamat ini Allah yang pegang. Tapi harinya dikabarkan oleh Nabi SAW. Hari apa? Hari Jumat. Maka hari Jumat hari banyak-banyak kita beribadah kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, dan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian pertanyaan yang kelima, Jibril alaihissalam minta untuk dikasih tahu kalau begitu tanda-tandanya. Nah, yang ini Nabi bisa memberikan jawabannya. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan informasinya, wahyunya dari Allah tabaraka ta'ala. Tetapi kalau waktu kepastian tahun berapa, bulan apa, maka Nabi SAW tidak dikabari oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi menyebutkan antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan akan melahirkan majikannya. Tanda yang kedua adalah engkau melihat hufat, orang yang tidak beralas kaki, urat, orang yang tidak berbusana, al-alah, orang yang miskin, ri'a asya'i, dulunya adalah penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka kemudian berubah kondisi mereka, yang darinya berada di bawah menjadi berada di atas, yang dulunya berada dalam kesempitan harta menjadi berada di atas keluasan dan kelapangan harta, dan mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung pencakar langit. Kemudian setelah itu orang ini pergi. Kata Umar, falabisna baliyan, kami duduk beberapa waktu memikirkan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kau siapa yang tadi bertanya? Maka Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, kami tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya itu tadi adalah Jibril. Itu tadi adalah Jibril, dia sengaja datang untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Haytham di sini. Maksud dari antalidal amatu rabbataha, beliau menjelaskan di sini, ai kasratul umur, banyaknya nanti di akhir zaman, di antara tanda sudah dekatnya kiamat adalah banyaknya kedurhakaan yang terjadi sampai-sampai si anak memperlakukan orang tuanya atau ibunya sendiri seperti budaknya, yang nyapu, yang beres-beres, yang cuci piring, yang cuci pakaian, ibunya semua. Sementara anaknya bahkan berkata-kata kasar, ngamuk kalau tidak dikasih, ngamuk kalau bajunya belum disetrika, padahal dia anak perempuan. Nah, ini gambaran akan banyaknya nanti bentuk-bentuk kedurhakaan, sampai-sampai digambarkan seakan-akan si anak perempuan, anak kandungnya ini memperlakukannya seperti budaknya sendiri. Ini yang pertama, kata Syekh. Atau yang kedua adalah kasratur rid, banyaknya nanti perbudakan dalam makna yang sebenarnya, artinya nanti akan banyak nanti terjadi menjelang kiamat itu, banyak nanti perbudakan bermunculan kembali. Ini yang kedua, tetapi ini kurang kuat, pendapat yang kurang kuat. Dan yang ketiga adalah inqilabul ahwal. Yang ketiga adalah pergeseran keadaan. Baik, yang berikutnya adalah annal malik yatazawwaj min jariyatin fadadidu lahu gulaman fayasiru hadzal gulamu malikan ba'da wafati abihi wa sayyidan ala ummihi. Jadi seorang raja atau seorang majikan menikahi budak wanitanya sendiri tanpa status dimerdekakan. Nah, jadi dia gauli, kemudian ketika majikan ini meninggal, maka anak dari hasil majikan dan budak wanita ini
akan menjadi pemilik dari budak wanita ini. Ini penjelasan yang keempat. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, adapun yang ini tadi sudah kita jelaskan secara singkat, al-alah, yaitu yang fakir dan miskin, ri'a asya'i yatawaluna fil bunyan ay tanqalibul ahwal. Baik, yang kami ingin sampaikan dan disoroti di sini adalah tentang pembagian tanda-tanda alamat sa'ah. Itu ada dari sisi terjadi atau belum atau sedang, itu terbagi menjadi tiga. Pembagian yang pertama yang sudah terjadi dan selesai. Apa contohnya? Sudah terjadi, tandanya sudah muncul dan selesai sudah. Yaitu pengutusan Nabi SAW dan kematian Nabi SAW. Itu satu. Sudah muncul dan sudah selesai. Pembagian yang kedua atau jenis yang kedua dari asyratus sa'ah, sudah mulai muncul dan masih terus muncul. Sudah muncul dan terus muncul, masih berlangsung. Kemunculan itu masih berlangsung. Apa contohnya? Musik, zina, minuman keras, baik, apalagi riba, itu masih terus berlangsung tanda-tandanya, termasuk juga tatawul fil bunyan. Sudah berhenti atau masih terus berlangsung? Masih berlangsung. Itu yang kedua. Yang ketiga jenisnya adalah belum muncul sama sekali. Ini dilihat dari sisi kemunculan dari tanda-tanda tersebut. Jadi ada yang sudah muncul dan selesai, ada yang mulai muncul atau sudah muncul dan masih muncul terus, dan yang ketiga adalah ada yang belum muncul sama sekali tanda tersebut. Dan ini yang dikenal dengan asyratus sa'ah al-kubra, seperti kemunculan Dajjal, keluarnya binatang melata yang bisa bicara, dan seterusnya. Itu belum muncul sama sekali. Keluarnya Imam Mahdi dan seterusnya. Ini pembagian dari sisi kemunculan. Ada pula pembagian dari sisi kemunculan biasa, dari sisi tanda itu tanda yang biasa atau tanda yang luar biasa. Maka terbagi menjadi dua. Ada asyratus sa'ah sughra, ada yang tanda yang kecil, ada asyratus sa'ah kubra yang besar. Ini terlepas sudah muncul atau belum, tapi ini dilihat dari sisi ini biasa, hal yang biasa atau hal yang tidak biasa. Ini terbagi menjadi dua. Ada yang tanda yang kecil, ada tanda yang besar. Tanda yang kecil seperti maraknya perzinahan, maraknya riba, dan itu semakin kuat di zaman kita, iya atau tidak? Pinjol-pinjol bertebaran. Kemudian apalagi judi online. Kalau orang dulu, zaman dulu mungkin kumpul atau mencari tempat-tempat perjudian. Kalau sekarang tempatnya tidak mengenal batas ruang dan waktu. Orang bisa main judi lewat HP. Bahkan perzinahan, wal'iyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita. Perzinahan juga sama. Kalau zaman dulu mungkin orang ingin berzina pergi ke tempat rumah wanita pezina, mohon maaf, atau ke tempat bait di'arah atau da'arah atau apa, rumah bordir ya, nggak tahu itu bahasa dulu ya mungkin ya. Kalau bahasa sekarang apa, tempat lokalisasi ya. Kalau zaman sekarang enggak, lewat HP juga, ya kan, lewat HP orang bisa komunikasi, sepakat, dan di tempat tidak mengenal batas ruang dan waktu, tidak terfokus pada satu tempat saja. Nah, ini menunjukkan banyaknya penyebaran perzinahan sebagaimana yang digambarkan dan diberitahukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda kecil. Kemudian juga termasuk juga tanda kecilnya adalah banyaknya gedung-gedung pencakar langit di negeri-negeri yang awalnya adalah negeri-negeri tandus. Orang-orang yang dulu berada di bawah garis kemiskinan, mereka hanya menggembalakan kambing, dan sekarang mereka berubah menjadi miliarder dan berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Baik,
Adapun tanda yang besar itu tanda-tanda yang memang di luar kebiasaan, kharijul adah, di luar kebiasaan. Contohnya matahari terbit dari arah yang sebaliknya, munculnya hewan melata yang bisa berbicara dan berbulu lebat, munculan dajjal, itu kan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang tadi mungkin orang mungkin masih familiar, kalau yang ini tidak familiar. Baik. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan yang ketiga adalah tidak semua tanda itu mengindikasikan keburukan. Tidak semua tanda-tanda kiamat itu mengindikasikan keburukan. Apa contohnya? Kenapa disampaikan? Karena ini berkaitan dengan hadis ini juga. Contohnya adalah at-tatawul fil bunyah. Di situ tidak disangkut pautkan dengan keburukan, dengan hukum dosa atau tidak. Tidak. Itu sebatas sebagai tanda saja. Jadi keliru orang yang mengatakan berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencarang langit itu hukumnya salah atau hukumnya haram. Tidak. Nabi mengabarkan ini sebagai tanda, dan tanda itu tidak dikaitkan dengan sesuatu hukum selama tidak ada nas di situ. Beda kalau hukuk walidain, durhaka kepada orang lain, itu ada nas-nas yang menyebutkan tentang itu. Bisa dipahami di sini ya. Termasuk juga taqarubul aswaq, berdekatannya pasar-pasar. Di zaman kita ini lebih lagi ya, ada pasar online juga, semua serba online. Termasuk juga pena, maksudnya ilmu itu semakin mudah didapat. Zuhurul qalam itu maksudnya pena, kita mudah mengakses ilmu. Kalau zaman dulu orang ingin punya kitab itu menasakh, dia menyalin, bahkan sampai ada profesi namanya nusakh, profesi orang kita tugaskan, kita pengen menyalin buku ini. Dulu itu belum ada mesin cetak, dulu itu kita pengen kitab ini, ya sudah, kalau tidak sanggup menulis berjilid-jilid misalkan, ya sudah kita kasih ke orang yang memang profesinya menulis, dia punya khot yang bagus, cepat juga nulisnya, kita kasih imbalan, baru kita punya dapat buku yang kita inginkan. Jadi terbayang zaman dulu sulitnya. Baik, zaman sekarang mudah sekali. Percetakan dalam hitungan menit sudah ada buku yang kita inginkan, fotokopi, percetakan, bahkan kalau tidak ini PDF, begitu mudah kita mengaksesnya. Baik, apakah yang demikian ini dengan kemajuan teknologi dalam masalah buku, mencetak, memotokopi dan seterusnya, ini berkaitan dengan sisi larangan atau dibolehkan? Ini tidak ada hubungannya dengan itu, bisa dipahami. Ini sebatas tanda. Tetapi memang ada sebagian tanda yang memang itu diharamkan. Itu diharamkan dengan adanya nas yang lain atau dalil yang lain. Dan juga banyaknya bermunculan nanti wanita-wanita kasiyat ariyat. Bayangkan Bapak dan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, wanita berbusana, dia berpakaian tetapi ariyat, telanjang. Mungkin zaman dulu itu masih bingung, belum tergambarkan. Zaman dulu, di zaman awal itu, ketika Nabi menyampaikan ini akan terjadi nanti, wanita berpakaian, dia mengenakan pakaian tetapi telanjang, mungkin belum tergambarkan. Di zaman kita muncul atau tidak? Muncul apa istilahnya, pakaian apa, legging ya, apa pakaian ketat itu, olahraga itu kan, ada kain yang membungkus tetapi menunjukkan lekuk-lekuk tubuh, itu kan ariyat dan kasiyat. Di satu sisi dia berpakaian, tetapi di sisi yang lain itu sama saja telanjang, karena fungsi dari pakaian itu adalah menutupi lekuk-lekuk aurat dan lekuk-lekuk tubuh. Dan ini hal yang berkaitan dengan asyratus sa'ah dasarkan hadis Jibril ini, hadis yang sangat agung. Kalau bisa antum nanti pelajari, baca penjelasan para ulama tentang hadis Jibril ini, karena itu bahkan tidak cukup untuk satu kajian, satu pertemuan. Mungkin setelah ini mungkin diagendakan nanti mengaji sama anggota keluarga atau sama jamaah antum membahas tentang hadis Jibril ini, karena mencakup seluruh agama, seluruh ajaran agama Islam ini, tentang Islam iya, tentang iman iya, tentang
ihsan iya, dan tentang tanda-tanda kiamat, mengingatkan kita dan orang-orang nanti, keluarga kita atau jamaah antum tentang hari akhir, dan harapannya juga, mungkin takutnya nanti kami kelupaan di sesi terakhir, kami sampaikan kalau bisa kita membaca usul salasah ini sampai khatam, sampai habis bersama anak istri kita. Kalau anaknya masih kecil, ya sudah, sama istri berduaan membaca dan menghatamkan usul salasah ini. Kenapa? Karena dengan begitu semakin kuat apa yang sudah kita ambil. Saya mengingat apa tadi yang kita ambil di daurah ini. Nanti ketika antum pulang hari ini atau besok ke keluarga masing-masing, bikin agenda minimal kita seumur hidup paling tidak sudah melewati dan menghatamkan satu buku, paling tidak satu buku. Baik, mungkin, dan ini juga yang kami rasakan, mungkin di antara ikhwah juga merasakan, mungkin selama ini jarang sekali menghatamkan buku dengan istri sendiri, lebih banyak menghatamkan buku dengan jamaahnya. Bahkan mungkin belum ada yang hatam gitu, pindah-pindah, ambil buku ini terlalu tebal, nggak sampai saya pindah lagi, keburu bosan ustadznya atau keburu bosan jamaahnya. Nggak. Ambil yang kecil-kecil terlebih dahulu, dikuasai, dibaca sampai selesai, dan kalau bisa bersama istri, karena mereka adalah istri kita dan anak-anak kita, mereka paling berhak untuk mendapatkan ilmu kita, paling berhak mendapatkan ilmu kita. Kalau bisa memudahkan orang tua, dekat, ajak orang tua. Kalau bisa sama saudara-saudara. Kalau memang susah nanti tidak ketemu-ketemu, ya sudah sama istri dahulu, mulai menghatamkan kitab salah satu usul ini, karena ini isi pokok dan yang terpenting dari bagian akidah. Baik. Sampai jam berapa Ustaz? 10.45. Baik. Al-aslus tsalis ini sebenarnya bisa kita ambil di sesi yang ketiga, dan yang ketiga kita ambil al-aslus tsalis ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti sesi yang keempat insyaallah kita ambil al-iman bil ba'ats, karena di bagian akhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengangkat pembahasan tentang hari kebangkitan, tentang kebangkitan makhluk setelah kiamat terjadi di alam semesta. Jadi sebenarnya sudah kami bagikan atau kami bagi sesi-sesi yang ada ini, insya Allah kita bisa menyelesaikan semua kitab sampai tuntas, kitab usul salasah ini sampai tuntas. Baik. Jadi kami kembalikan kepada pembawa acara, gimana kita tanya jawab. Ustadzana al-Fadil, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya tadi dijelaskan terkait apa trompet sangkakala gitu ya. Kita tidak boleh berimajinasi gitu, membayangkan gitu. Jadi ada muncul pertanyaan di benak anak terkait ayat afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Artinya iblis itu punya keturunan gitu. Nah, apakah bisa kita lazimkan iblis itu punya istri walaupun nasnya nggak ada, tapi dalalah talazumnya punya keturunan, berarti iblis itu punya istri, boleh nggak gitu? Punya pasangan gitu. Iya. Baik. Barakallahu fikum, pertanyaannya cukup menarik untuk dibahas. Ini termasuk sudah masuk pembahasan tentang alam jin ya, dan ada beberapa kitab yang membahas tentang ini, tentang masalah iblis. Memang tidak ada nas terkait dirinya punya pasangan. Sependek pengetahuan kami, memang tidak ada keterangan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya iblis punya pasangan. Tetapi ada keterangan sebagaimana ayat yang tadi antum baca, bahwasanya dia punya zuriyah, keturunan, dan itu yang memang disepakati oleh para ulama bahwasanya iblis ini adalah nenek moyang dari bangsa jin, sebagaimana Nabi Adam adalah nenek moyang dari umat manusia. Tetapi bedanya Nabi Adam alaihissalam ada keterangan
nas bahwasanya Allah Taala juga menciptakan pasangan Nabi Adam alaihissalam yang sebagian juga mengenal dengan sebutan atau nama Hawa, atau di orang kita menyebutnya Siti Hawa. Yang jelas berdasarkan ayat ini dan nas-nas yang lain bahwasanya iblis memang punya anak keturunan. Ada sebuah cerita menarik, ada turfah namanya, maksudnya ini turfah atau nuktah, faedah yang menarik atau unik. Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh seseorang kemudian bertanya, wahai Imam, bukankah iblis punya pasangan? Iya. Kemudian orang ini bertanya, saking kreatifnya dia bertanya, atau orang ini bertanya, apakah iblis punya pasangan? Kemudian sama Imam Sya'bi rahimahullah ta'ala beliau hanya menjawab, zaka irsun lam ahdurhu. Kata beliau, nah aku belum sempat hadir dalam pernikahannya. Maksudnya ini pertanyaan buat apa? Ada nggak manfaat di balik itu gitu? Yang ayat itu menegaskan kita harus waspada terhadap iblis dan anak keturunannya. Itu saja. Adapun mengetahui tentang pasangannya siapa, namanya siapa, kapan bilang, ini tidak ada di balik pertanyaan itu manfaat yang dapat dipetik. Karena orang bertanya adalah hal yang mendatangkan manfaat, entah itu menaikkan keimanan atau menaikkan kewaspadaan dan seterusnya. Baik. Tetapi ulama sepakat bahwasanya iblis adalah nenek moyang dari bangsa jin. Dan sekedar tambahan, sampai jam berapa Ustaz? 10.45. Baik, sekedar tambahan, iblis, jadi ada istilah-istilah yang mungkin masih jarang dipahami oleh kaum muslim, bahkan bagi sebagian penuntut ilmu. Apa bedanya antara iblis, setan, jin, dan juga ifrit? Apa bedanya empat ini? Setan itu sifat, terus iblis nenek moyang, terus jin ifrit. Baik, ini kita sekedar tambahan faedah biar ada bekal lah selain di usul salasah bagi kita semua. Kalau iblis itu hanya satu orang, hanya satu wujudnya, yaitu iblis yang hidup sebelum Nabi Adam alaihissalam, yang menolak untuk sujud kepada Allah Taala dan minta ditangguhkan kematiannya sampai nanti hari kebangkitan. Dia menjadi kekal hidup di dunia karena Allah yang memberikan dan mengabulkan. Adapun ada keturunannya tidak, iblis atau jin bisa mati, baik itu namanya iblis. Adapun jin itu adalah anak keturunan iblis yang mereka tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi mereka ada dan hadir di sekitar kita. Itu jin. Nah, apa bedanya? Jin ini untuk sebutan bangsa jin, sama kayak manusia, tetapi di antara manusia ada manusia yang muslim, ada yang manusia yang tidak muslim. Jin juga demikian. Jin itu adalah nama bangsanya atau jins. Di antara jin ada jin muslim dan juga ada jin kafir. Di antara bangsa jin ada jin yang muslim taat, ada jin yang muslim fasik. Jin muslim fasik. Jin juga bisa berbuat zalim. Jin juga bisa berbuat iseng. Sebagaimana manusia, ada manusia yang suka iseng, ada manusia yang suka menzalimi. Jadi sama. Baik, itu yang kedua, jin. Jin itu adalah nama lil jins, untuk jenis. Sebagaimana ada jenis manusia, ini ada jenis jin. Baik. Adapun syaitan, ini adalah sifat yang disematkan kepada bangsa jin yang punya keburukan dan memberikan keburukan, gangguan kepada umat manusia. Itu namanya syaitan. Itu namanya syaitan. Baik. Artinya syaitan ini, maka tidak ada setan muslim, tidak ada. Setan itu khusus untuk sebutan jin yang berbuat jahat atau memiliki keburukan dan kejahatan dan gangguan. Itu namanya setan. Jadi tidak ada salah orang yang menyebutkan setan muslim, tidak ada.
Tidak ada. Yang ada jin muslim atau jin kafir. Tapi kalau setan itu sudah penjahat, sama kayak manusia, ada penjahat baik, ada penjahat buruk. Tidak ada kan? Penjahat ya penjahat sudah. Nah itu. Kemudian adapun ifrit ini dia levelnya itu berada di atas levelnya setan. Artinya sifat. Kapan jin ini dikatakan dia menyandang ifrit? Ifrit itu ketika jin tersebut dia mungkin telah hidup cukup lama dan juga memiliki keburukan yang luar biasa. Semakin besar pembangkangannya kepada Allah, maka semakin naik dia ke level ifrit. Baik, itu penjelasan terkait 4 nama yang mungkin paling sering di tengah-tengah kita. Ada terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang nama atau gelar bagi sejumlah jin yang sukanya itu memberikan waswas ketika berwudu. Jin yang sukanya itu kerjaannya itu adalah menyesatkan orang di padang pasir. Itu ada namanya. Ada nama tersendiri yang disebutkan. Ada juga jin yang suka memberikan waswas dalam sholat seseorang. Itu ada memang jin-jin yang seperti itu. Tetapi yang biasanya masyhur adalah, yang perlu kita ketahui adalah 4 ini. Jadi tidak ada setan, sebutan setan baik, setan jahat, dan seterusnya. Hanya setan yang berarti sudah jahat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian selain ulama bersepakat bahwasanya bangsa jin ini mereka beranak pinak, mereka juga makan dan minum. Mereka juga makan dan minum sama seperti manusia. Mereka makan dan minum, dan mereka juga dapat tersakiti, bahkan mereka dapat mati. Sebagaimana sebuah kejadian yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri berada dalam dar. Kalau dar itu dia semacam kayak rumah tapi lebih besar. Di situ ada kamar-kamar atau bait-bait di dalam dar itu. Baik, pada saat itu ada orang yang berkunjung, salah satu sahabat Nabi SAW mengunjungi kediaman Abu Sa'id Al-Khudri. Pada saat itu jatuh seekor ular hitam, maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri melihat tamunya ini hendak membunuh ular hitam tersebut, maka dilarang oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Da'ha, biarkan ini. Kemudian diceritakan kisah yang didapati oleh Abu Sa'id Al-Khudri di zaman Nabi SAW, bahwasanya ada sepasang sahabat suami istri di rumah ini. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, di rumah ini dulu ada seorang pemuda dari keluarga Abu Sa'id atau dari sukunya Abu Sa'id. Di situ suami dengan istrinya baru menikah. Ketika ada seruan untuk berjihad, suaminya ini pergi berkumpul, kemudian menyiapkan peralatannya. Ketika hendak pulang ke rumahnya, didapati istrinya sudah berada di luar rumahnya, di depan pintu rumahnya, tidak berada di dalam kamarnya. Maka pada saat itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sang suami ini hendak menombakkan tombak yang dipegangnya ke arah istrinya. Kenapa alasannya? Karena aib besar seorang suami mendapati istrinya berada di luar rumah. Maka pada saat itu hendak sama istrinya, tahan dulu, dengarkan alasanku kenapa aku berada di luar ini. Kemudian istrinya mengatakan, di dalam rumah, di dalam kamar kita itu, di atas kasur kita itu ada ular hitam sedang berada di atasnya atau di tengah-tengahnya. Maka sama suaminya ini dimasuk dia ke dalam, kemudian dicari, dan ular itu masih ada di situ. Lalu ditombaklah atau dengan senjata tajam tentunya, dipenggal atau dihabisilah ular tersebut, dan di waktu yang bersamaan dirinya juga tewas. Maka orang-orang pada saat itu datang berkerumun dan membawa pemuda ini atau suaminya ini kepada Nabi SAW. Pada saat itu mereka minta agar Nabi SAW mencarikan solusi agar pemuda ini dapat disembuhkan atau diberikan tindakan. Maka kata Nabi SAW, aku tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal dunia, apakah jin yang dibunuhnya ataukah pemuda ini
yang meninggal dunia, artinya dia tewas bersamaan. Kenapa? Karena keluarga jin ini, ular tersebut ternyata adalah jelmaan jin. Kemudian ketika dibunuh, keluarganya menuntut balas dan menghilangkan nyawa pemuda ini. Ini antum bisa cari di, kami lupa siapa yang mengeluarkan hadisnya ini, apakah Bukhari atau Muslim. Yang jelas sahabat yang menceritakan ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadisnya sahih di zaman Nabi SAW. Jadi itu, jin selain dia beranak pinak, yang kedua mereka makan dan minum, mereka tinggal di sekitar kita, tetapi sebenarnya kebanyakan jin itu memilih tinggal di luar perkampungan manusia, seperti di gunung atau di tebing-tebing atau di pantai atau di gudang-gudang kosong, di pemakaman atau pekuburan, dan tempat-tempat kotor. Adapun itu perkampungan jin, tetapi ada pula jin-jin yang tinggalnya itu di sekitar pemukiman manusia atau bahkan di tengah-tengah pemukiman manusia. Baik. Kemudian yang keempat adalah jin dapat memberikan gangguan dan dapat melukai manusia, Tetapi walaupun demikian, secara asal mereka tidak dapat memberikan gangguan atau melukai kita, kecuali di situ mereka dalam rangka menuntut balas. Makanya di antara adabnya adalah ketika istri antum menuangkan air panas ke selekan, misalkan mampet atau apa, kalau bisa baca bismillah, dan kalau bisa diberi peringatan terlebih dahulu. Demikian pula kalau ada ular di rumah, sementara rumah kita ini kemungkinan besarnya tidak ada ular di situ. Kita bukan di pinggiran sawah, rumah kita bukan di dekat hutan, tapi rumah di komplek misalkan, di situ tidak ada hewan-hewan yang biasanya ada di luaran, maka kalau bisa diberi peringatan terlebih dahulu. Baru kemudian kalau tidak pergi, baru boleh dibunuh, karena khawatirnya itu adalah jin yang sedang menjelma. Karena di antara keyakinan ahli sunnah, jin itu dia juga bisa menjelma dalam bentuk tubuh hewan-hewan, bahkan dalam wujud manusia atau mirip manusia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah, dan itu ada hadis yang sahih, bisa dibuka. Hadis Abu Hurairah ketika beliau ditugaskan oleh Nabi untuk jaga gudang harta atau jaga tempat di situ dikumpulkan seluruh harta zakat di situ. Tidak hanya berupa uang, dinar dan dirham, tetapi juga di situ bahan pokok, di situ juga ada gandum, kurma dan seterusnya dikumpulkan di situ. Malam pertama Abu Hurairah mendapati ada pencuri dalam wujud manusia mengendap-endap untuk mencuri. Ketangkap sama Abu Hurairah, ditangkap, tetapi dia mohon memelas untuk dilepaskan dan tidak mengulangi lagi. Pagi harinya Nabi tanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu malam tadi?" Abu Hurairah kaget, beliau belum cerita tapi Nabi sudah tahu. Ternyata kedahuluan wahyu dari Allah Taala tentang kejadian malam tadi. Maka Abu Hurairah mulai menceritakan, "Begini ya Rasulullah, aku menjaga, tahu-tahu ada pencuri, aku tangkap, berhasil aku ciduk, namun dia memelas dan berjanji tidak mengulanginya." Kata Nabi SAW, "Sayaudu, dia akan kembali." Maka Abu Hurairah berjaga, dan malam kedua kembali lagi, sampai malam yang ketiga. Akhirnya Abu Hurairah sudah bertekad tidak akan dilepaskan, tapi dia akhirnya memberikan bocoran. Ada satu ayat yang seandainya ayat ini dibaca, maka kami bangsa jin, dia mengaku akhirnya, kami adalah bagian dari jin, aku adalah bangsa jin, yang seandainya ayat ini dibaca oleh engkau, oleh manusia, maka kami tidak akan sanggup untuk mendekati atau melawannya. Ayat apa itu? Ayat kursi. Akhirnya Abu Hurairah balik paginya kepada Nabi SAW menceritakan, "Ya Rasulullah, begini kejadiannya." Kata Nabi SAW, "Sadaqaka wa huwa kazub." Dia itu pendusta parah, tetapi dalam hal ini, ucapannya ini tentang ayat kursi ini benar. Baik, wallahu taala a'lam. Itu jadi kembali ke pertanyaan, apakah boleh kita membayangkan siapa istrinya, atau apakah iblis punya pasangan hidup? Maka kita katakan, kira-kira apa manfaatnya? Sedangkan ayat itu untuk
membuat kita waspada terhadap iblis dan bangsa jin atau bangsa setan yang memberikan selalu gangguan kepada umat manusia berupa bisikan, dorongan untuk bermaksiat dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami kembalikan kepada pembuat.